Aku tidak akan pernah melupakan malam itu. Malam di mana aku dan teman-temanku, Arya, Bima, dan Citra, nekat mendatangi jembatan lengkung. Orang-orang menyebutnya jembatan bunuh diri. Entah berapa banyak jiwa yang sudah melompat dari sana, memilih dinginnya Sungai Beringin sebagai akhir dari segalanya. Awalnya kami hanya penasaran. Kami mahasiswa tingkat akhir yang sok berani dan suka mencari sensasi di tempat-tempat yang katanya angker. Jembatan lengkung dengan segala cerita seramnya menjadi target kami malam itu. Saat mobil Arya berhenti di ujung jembatan, hawa dingin langsung menyergap kami. Bukan hanya dingin udara malam, tapi dingin yang menusuk tulang, seperti ada kesedihan yang membeku di sana. Kabut menggantung tebal di atas sungai, membuat jembatan itu terlihat seperti gerbang menuju dunia lain. "Kalian yakin?" tanya Arya. Suaranya sedikit bergetar. Biasanya dia yang paling bersemangat. Aku mengangguk, mencoba menyembunyikan sedikit keraguan yang mulai menyelinap. Ayolah, ini akan jadi cerita seru buat nanti. Kami keluar dari mobil dan mulai berjalan di atas jembatan. Langkah kami menggema aneh di tengah keheningan yang mencekam. Di bawah sana, sungai hitam tampak menganga di telan kabut yang terus turun. Belum jauh kami berjalan, Citra tiba-tiba mencengkram lenganku. Kalian dengar? Bisiknya, matanya membulat. Kami semua terdiam. Awalnya hanya desiran angin, tapi kemudian aku mendengarnya juga. Isakan tangis yang lirih menyayat hati. Suaranya seolah datang dari mana-mana, membuat bulu kudukku meremang. Itu pasti salah satu dari mereka, bisik Bima, wajahnya pucat pasi. Kami mencoba untuk tetap tenang, sok berani seperti rencana awal. Tapi suara tangisan itu semakin jelas, semakin dekat. Lalu kami mulai mendengar bisikan-bisikan. Tidak jelas kata-katanya, tapi terasa penuh kesedihan dan keputusasaan. Seperti banyak suara yang berbisik bersama di telingaku. Tiba-tiba, senter Arya mati. Kegelapan langsung menyelimuti kami. Hanya rembulan yang samar tertutup kabut yang menjadi penerangan. Aku merasakan jantungku berdebar kencang. Arya, sentermu kenapa? Tanyaku panik. "Gak tahu, tiba-tiba mati," jawabnya dengan suara bergetar. Dalam kegelapan yang mencekam, aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lenganku. Aku menjerit tertahan. Ketika aku menoleh, aku melihatnya. Sosok pucat dengan mata kosong melayang di dekat kami. Wajahnya
penuh kesedihan yang tak terhingga. Saat itu, rasa ingin tahu kami langsung berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Kami memutuskan untuk lari kembali ke mobil. Tapi ketika kami berbalik, kami melihat lebih banyak sosok seperti itu berdiri di ujung jembatan, menghalangi jalan kami. Mereka tampak mengenakan pakaian lusuh dan basah. Ekspresi putus asa terpancar jelas di wajah mereka. Salah satu sosok itu bergerak maju perlahan. Tangannya terulur seolah ingin meraih kami. Kami semua berteriak histeris dan berlari sekencang-kencangnya. Aku merasa ada tangan-tangan dingin yang mencoba menarik kakiku. Bisik-bisikan putus asa yang terus meneror telingaku. Entah bagaimana caranya, kami berhasil mencapai mobil. Arya dengan panik mencoba menyalakan mesin. Butuh beberapa kali percobaan sebelum mobilnya akhirnya meraung. Kami langsung tancap gas, meninggalkan jembatan lengkung yang diselimuti kabut dan kengerian. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Kami semua masih syok dengan apa yang baru saja terjadi. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi tertarik dengan cerita-cerita hantu, apalagi mencoba membuktikannya. Pengalaman di jembatan lengkung telah mengajariku bahwa ada hal-hal di dunia ini yang harusnya dibiarkan tenang. Dan rasa penasaran bisa membawa konsekuensi yang mengerikan. Setiap kali aku mendengar berita tentang seseorang yang kembali mengakhiri hidupnya di jembatan lengkung, aku selalu merinding. Aku tahu arwah-arwah yang putus asa itu masih di sana, terperangkap di antara dunia, terus menghantui siapa saja yang berani mengusik kedamaian abadi mereka di malam-malam berkabut. Dan sampai kapanpun, aku tidak akan pernah berani melewati jembatan itu lagi di kegelapan malam. Aku masih bisa merasakan dinginnya sentuhan mereka dan mendengar bisikan pilu yang menghantuiku. Malam itu, setelah kejadian mengerikan di jembatan lengkung, aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan sosok-sosok pucat dengan mata kosong itu kembali menghantuiku. Bisikan-bisikan putus asa masih terngiang di telingaku. Aku merasa ada sesuatu yang ikut terbawa pulang bersamaku dari jembatan itu. Keesokan harinya, aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua itu hanyalah halusinasi akibat ketakutan. Namun, perasaan aneh terus mengikutiku. Udara di sekitarku terasa lebih dingin dari biasanya. Dan sesekali aku mencium bau lembab seperti air sungai di dalam kamarku. Suatu malam, saat aku sedang belajar di meja, tiba-tiba lampu kamarku berkedip-kedip tanpa alasan yang jelas.
Aku menoleh dan melihat bayangan samar-samar di sudut ruangan. Jantungku berdebar kencang. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin hanya perasaanku saja. Namun, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Pintu kamarku tiba-tiba terbuka sendiri. Buku-buku jatuh dari rak tanpa ada angin. Dan aku sering mendengar suara lirih memanggil namaku saat aku sendirian. Aku mulai merasa sangat tidak nyaman dan ketakutan. Aku tahu salah satu arwah dari jembatan lengkung telah mengikutiku pulang. Puncaknya terjadi suatu malam saat aku bermimpi sangat jelas. Dalam mimpi itu, aku melihat seorang pria muda dengan wajah sedih dan pakaian basah berdiri di depanku. Tatapannya penuh permohonan. Ia tidak berbicara, hanya menunjuk ke arah sungai yang gelap dan kemudian menatapku dengan ekspresi memelas. Aku terbangun dengan jantung berdebar dan air mata mengalir di pipiku. Keesokan harinya, aku merasa ada dorongan yang kuat untuk mencari tahu tentang orang-orang yang bunuh diri di jembatan lengkung. Aku mulai mencari berita-berita lama di internet dan bertanya kepada warga sekitar. Setelah beberapa hari mencari informasi, aku menemukan sebuah artikel tentang seorang pemuda bernama Rio yang hilang beberapa bulan lalu setelah diduga bunuh diri di jembatan lengkung. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Aku merasa ada keterkaitan antara mimpi itu dan berita tentang Rio. Aku yakin arwah Rio lah yang mengikutiku pulang. Ia ingin aku membantunya. Dengan memberanikan diri, aku kembali mendatangi jembatan lengkung di siang hari. Suasana di sana terasa berbeda, tidak semencekam malam itu. Namun aura kesedihan masih terasa kuat. Aku berdiri di tepi jembatan, menatap sungai yang mengalir di bawah. Aku mencoba berkomunikasi dalam hati dengan arwah Rio. Jika benar kamu mengikutiku, apa yang bisa kubantu? Bisikku pelan. Tiba-tiba, aku merasakan angin dingin berhembus di sekitarku. Meskipun hari itu cukup cerah, aku merasa ada kehadiran yang sangat dekat. Kemudian, pikiranku dipenuhi dengan gambaran samar tentang sebuah lokasi di tepi sungai, tidak jauh dari jembatan yang tertutup semak-semak lebat. Aku memberanikan diri untuk mencari lokasi yang muncul dalam benakku.
Setelah beberapa saat menyusuri tepi sungai, aku menemukan tempat itu tersembunyi di balik semak-semak. Aku melihat sesuatu yang tampak seperti tumpukan pakaian. Dengan hati-hati, aku mendekat dan menemukan sisa-sisa jasad manusia yang sudah tidak utuh. Aku langsung menghubungi polisi. Setelah polisi melakukan penyelidikan, jasad itu dipastikan sebagai Rio, pemuda yang hilang beberapa tahun lalu. Keluarga Rio sangat berterima kasih padaku atas bantuan ini. Mereka akhirnya bisa memakamkan Rio dengan layak. Anehnya, setelah jasad Rio ditemukan dan dimakamkan, aku tidak lagi merasakan kehadiran aneh di rumahku. Mimpi tentang Rio juga tidak pernah datang lagi. Aku percaya arwah Rio akhirnya bisa tenang setelah permintaannya terpenuhi. Pengalaman ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagiku. Aku menyadari bahwa dunia ini tidak hanya sebatas apa yang bisa kita lihat dan sentuh. Ada dimensi lain yang mungkin tidak kita pahami, namun tetap ada dan bisa berinteraksi dengan kita. Dan terkadang mereka yang telah pergi mungkin membutuhkan bantuan kita untuk menemukan kedamaian. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi meremehkan cerita-cerita tentang hal gaib. Dan aku belajar untuk lebih peka terhadap hal-hal di luar nalar.